Halo semuanya, kembali lagi di Akademik Kalkulus Asrama ITB. Nah, di sini saya, Pianulita Rahmawati, akan menjelaskan beberapa pembahasan soal mengenai turunan berarah, gradien, dan aturan rantai. Nah, untuk soal nomor 1, dalam arah U manakah fungsi fxy sama dengan sin 3x min y berkurang paling cepat di titik P, di mana titik P ini adalah pi per 6, pi per 4. Nah, pertama yang kita lakukan, kita analisis dulu. Arti berkurang paling cepat di sini, artinya turunannya itu min gitu, diminkan. Jadi dia berkurang paling cepat di titik P itu di arah min do F P. Sehingga kita peroleh ini turunan berarahnya itu kita turunkan terhadap X dan kita turunkan terhadap Y. Dan hasilnya itu 3 cos 3X min Y, min cos 3X min Y. Lalu selanjutnya kita substitusikan nilai P. Nilai P-nya kan pi per 6, pi per 4. Kita substitusikan langsung, dan kita dapatkan hasilnya itu adalah min 3 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, berarti inilah fungsi U, di mana fungsi ini itu berkurang paling cepat di titik P. Ya, jadi arah U ya ini teman-teman. Oke, lalu untuk nomor 2, diketahui vektor U itu 1 per akar 2, 1 per akar 2. Vektor V itu min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Dan vektor W itu 0,1. Jika fungsi dua peubah F terdiferensialkan di titik P, A, B dengan DUFP sama dengan 1 dan DVFP sama dengan 2, tentukan DVFP. Nah, di sini ini tuh turunan berarah ya artinya. Jadi DUFP itu turunan berarah fungsi F terhadap arah U. Terus kalau DVP ini itu turunan berarah F dalam arah V. Sedangkan yang ditanyakan itu turunan berarah F di arah W. Nah, jadi kita awalnya kita analisis dulu. Yang diketahui itu kan turunan berarah dalam arah U. Ya, kita jabarkan aja berdasarkan rumus turunan berarah ya. Ini kan vektor U dikalikan turunan F. Jadi 1 akar 2 ya, U kan 1 akar 2 ya yang X dikalikan turunan F terhadap X ditambah 1 akar 2 dikali turunan F terhadap Y. Dan diketahui nilainya itu 1. Selanjutnya, turunan berarah F dalam arah V itu berarti vektor V dikalikan turunan dari F. Jadi min 1 akar 2 dikali turunan F terhadap X ditambah 1 akar 2 kali turunan F terhadap Y. Itu sama dengan 2. Nah, lalu kita eliminasi substitusi lah ya. Dengan kita jumlahkan, kalau kita jumlahkan ini nanti kan yang turunan F terhadap X ini hilang kan. Jadi sisanya itu 2 per akar 2 F turunan F terhadap Y itu sama dengan 3. Sehingga kita memperoleh turunan F terhadap Y-nya itu sama dengan 3 per 2 akar 2. Nah, sehingga kita kan tahu bahwa nilai vektor W itu sama dengan 0,1. Ya, kita tinggal masukkan aja nilainya ya. Berarti turunan F terhadap turunan berarah F terhadap arah W itu 0 dikali turunan F terhadap X, itu ya 0 ya berarti, ditambah 1 dikali turunan F terhadap Y, itu 3 per 2 akar 2. Jadinya
Hasilnya 3/2 akar 2. Nah, inilah adalah jawaban dari turunan berarah F terhadap arah W. Oke, next. Untuk nomor 3, fungsi fx terdiferensialkan di 1,1. Dan diketahui bahwa di titik 1,1 nilai fungsi f naik paling cepat pada arah vektor 3,4. Dengan besar laju perubahan itu 10. Tentukan vektor gradien dari fungsi tersebut di titik 1,1. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita memisalkan turunan f terhadap x itu adalah A, dan turunan f terhadap y itu B. Nah, setelah kita misalkan, kita ketahui bahwa tadi besar laju perubahan, di mana perubahan itu yang naik paling cepat ya. Berarti ini ya, besarnya perubahan itu 10. Dan kita tahu bahwa turunan F di titik 1,1 dalam arah U itu besarnya kan A, B dikali vektor U kan. Nah, vektor U-nya ini vektor satuan ya. Jadi di sini kan arahnya kan dalam 3,4. Nah, kalau kita mencari satuannya berarti kita bagi dengan panjang vektornya. Nah, di sini kan 3, 4. Berarti panjang vektornya itu 5. Sehingga vektor satuannya itu adalah 3/5, 4/5. Terus, selain itu, kita juga tahu bahwa besarnya perubahan laju perubahan ini kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Yaitu ini tadi loh, yang fx itu kan A, fy-nya itu B. Sehingga ini dikuadratkan, itu sama dengan 100. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan metode pengali Lagrange. Kita misalkan K ya, untuk mencari nilai turunannya. Yang pertama ya kita tuliskan aja rumusnya itu, turunan berarah F di 1,1 dalam arah U, itu sama dengan K dikali turunan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, lalu kita udah tahu dari data di atas ya, kalau turunan DUF 1,1 itu 3/5, 4/5 sama dengan K dikali 2A, 2B. Nah, dari sini kita kita biasa ya kita samakan ya, berarti 2AK itu sama dengan 3/5, terus 2BK itu sama dengan 4/5. Nah, sehingga kita peroleh nilai A itu sama dengan 3/10K dan B itu 4/10K. Nah, kita pakai sesuatu yang kita ketahui, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 100. Nah, dari sini kita substitusikan nilai A-nya dan nilai B, kita dapatkan hasilnya nanti nilai K kuadrat itu sama dengan 1/400. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai 2K ya. Ada 2K. Yang pertama 1/20 dan min 1/20. Nah, kita kan mencari turunan yang maksimum kan, karena naik yang paling cepat. Berarti kita memilih nilai K itu sama dengan 1/20. Sehingga nanti kita dapatkan vektor gradiennya itu adalah 6,8. Begitu. Kita langsung masukkan aja di rumus yang metode pengali Lagrange tadi. Dan didapatkan hasilnya 6,8. Begitu. Oke, lalu untuk nomor 4, soalnya adalah misalkan GXY itu sama dengan FUV. Dengan U dalam XY itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan Vx, Y itu adalah Y per X. Nah, jika F 5,2 itu sama dengan 4, dan turunan parsial F terhadap U di 5,2 itu sama dengan min setengah, dan turunan parsial F terhadap V di 5,2 itu sama dengan 1,
hitunglah do G per do X di 1,2. Nah, pertama kita perhatikan bahwa do U per do X itu sama dengan 2X ya. Dari fungsi yang U X Y itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita turunkan parsial terhadap X itu 2X. Sedangkan untuk do V per do X-nya itu sama dengan min Y per X kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan prinsip aturan rantai untuk memperoleh do G per do X di 1,2. Nah, kita tinggal masukkan aja, berarti do F per DU 5,2 dikali do U per do X 1,2 ditambah do F per do V 5,2 dikali do V per do X di 1,2. Nah, nanti tinggal disubstitusikan nilai yang diketahui. Di sini kan udah ada nilai X dan Y-nya, terus udah diketahui do F per do U sama do F per do V-nya. Lalu kita dapatkan hasil min 3. Nah, di sini kalau kalian bingung, kok ini 5,2, terus ini kok ada 1,2, ini tipe ya? Bukan tipe, teman-teman ya. Sebenarnya ini emang benar gitu. Nilainya itu 5,2 sama 1,2. Kenapa? Kalau kalian perhatikan F, ya di sini kan F 5,2. F itu menyatakan U, V. Berarti kalian tahu data bahwa U-nya itu sama dengan 5 dan V-nya itu sama dengan 2. Nah, sedangkan kalau GXY itu kan dia dalam satuan X dan Y. Nah, kita nggak tahu kan nilai X sama Y-nya saat U, V-nya itu 5,2. Nah, kita carinya itu pakai ini fungsi yang diketahui. Kalau U itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita tahu kalau U itu sama dengan 5, berarti X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 5. Terus kita tahu nilai V itu sama dengan 2. Berarti 2 itu sama dengan Y per X. Gitu. Nah, nanti kan kita tinggal eliminasi substitusi gitu, dan nanti kalian akan mendapatkan bahwa nilai untuk U, V yang sama dengan 5,2, maka nilai X, Y-nya itu adalah 1,2 gitu, teman-teman. Jadi ini sebenarnya enggak tipe, tapi emang 1,2 gitu. Nah, gitu deh teman-teman. Jadi udah, ini adalah pembahasan beberapa soal tentang turunan berarah, gradien, dan apa ini tadi? Dan aturan rantai. Nah, sekian dulu video pembahasan dari aku. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.